Shalom teman-teman, masih sehat semua kan di rumah? Semoga sehat ya semuanya, karena COVID juga belum selesai juga sampai sekarang. Ya, semoga semua juga cepat selesai. Oke, kita sekarang punya program namanya Puber, artinya pemuda bertanya. Jadi program ini berusaha menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pemuda seputar iman dan kehidupan Kristen. Dan di sini udah ada Bro Matias dan juga ada Bro Ivan. Jadi langsung aja ya. Ini ada satu pertanyaan nih. Nah, gue baca deh. Aku mau nanya perihal panggilan. Gimana orang tahu kalau mendapat panggilan atau yang dia lakukan itu panggilannya? Misalnya kayak seorang dipanggil menjadi pendeta. Temenku pas aku tanya kenapa mau jadi pendeta, kata dia mendapat panggilan. Nah, aku bingung aja gimana tahu itu panggilan, karena jujur aku belum ngerasain adanya panggilan. Langsung aja deh, gimana nih menurut Bro Ivan nih? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk pemuda dan Mas Bro Didit, ya. Mas Bro. Ya, jadi kalau menurutku panggilan itu adalah sebuah hal yang kompleks dan mendalam. Kompleks karena panggilan Tuhan kepada setiap orang itu unik dan berbeda-beda begitu panggilannya. Sedangkan mendalam karena panggilan Tuhan itu membutuhkan kepekaan dari setiap manusia, kita semua, untuk meresponnya dengan tepat. Toh kalau diperhatikan Mas Didit, dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, cara Tuhan memanggil setiap orang itu beda-beda gitu. Kalau menurut Bro Matias gimana nih? Ya mungkin hampir sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Bro Ivan tadi. Karena setiap manusia itu kan diciptakan oleh Allah dengan unik. Ya. Maka panggilan Tuhan kepada setiap orang itu juga nggak sama gitu. Misalnya kalau di Alkitab tadi disinggung sama Bro Ivan kan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah mungkin lebih spesifik ya, misalnya panggilan Tuhan kepada Abraham. Cara Tuhan memanggil Abraham itu beda kan, misalnya dengan cara Tuhan memanggil Musa. Abraham orang yang penurut, dia dipanggil ya langsung ikut aja begitu kan. Sementara Musa ketika dipanggil sama Tuhan, karena Musa tidak pandai bicara, ya Tuhan juga manggilnya berbeda begitu kan, dengan ada semak yang terbakar begitu, lalu ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang membuat akhirnya Musa menjadi percaya dan mau ikut apa yang menjadi panggilan Tuhan itu. Atau mungkin tokoh yang lain lagi ini ada Gideon. Gideon itu udah dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia minta tanda terus gitu kan. Dan dia masih ragu. Bener nggak ya Tuhan manggil saya? Bener nggak ya saya yang diutus oleh Tuhan? Gitu. Nah itu dia tuh. Dari mana kita tahu ya kalau Tuhan tuh benar-benar kayak kita dipanggil Tuhan gitu untuk jadi ini, untuk jadi itu gitu. Tapi kayaknya yang disampaikan Pak Matias tadi masuk pada bagian yang kedua begitu, yaitu mendalam. Nah, oleh karenanya sebelum masuk ke sana ada baiknya ditegaskan dahulu pada bagian pertama mungkin soal kompleksitas panggilan Tuhan yang berbeda-beda yang tadi disinggung oleh Pak Bro Matias begitu, yang berbeda-beda setiap orang bahkan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal mendasar yang perlu kita sadari ketika kita berbicara panggilan adalah kita diciptakan sebagai pribadi yang unik. Saya unik, Mas Bro Didit unik, Pak Bro Matias unik begitu. Dan karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga tahu keunikan masing-masing kita. Jadi mungkin panggilannya bisa berbeda-beda cara Tuhan memanggilnya. Oke, kita sekarang masuk deh ke bagian yang kedua. Kira-kira maksudnya apa sih soal panggilan Tuhan yang mendalam itu, Mas? Begini, jadi kita perlu menyadari juga bahwa cara Tuhan memanggil setiap orang yang tadi masing-masing unik itu punya caranya yang berbeda. Ada sebuah ayat di Yesaya 43 ayat 1 demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Itu berarti dalam keunikan kita, Allah mau hadir sehingga akhirnya kita dapat meresponnya. Oh gitu. Oke deh, sekarang coba bisa nggak dikasih ilustrasi gitu biar gampang dimengerti gitu dia? Atau mungkin gini, kalau ilustrasi ya, karena kan kita unik, cara Tuhan memanggil kita juga unik supaya pas gitu kan, supaya kita bisa menjawab dengan tepat gitu. Soalnya kalau cara Tuhan mungkin kita nggak merasa tadi kan itu, akhirnya kita nggak bisa ikut kan. Nah mungkin ilustrasinya seperti misalnya kita lagi jalan atau kita lagi di pasar lah begitu, tiba-tiba kita dengar ada suara teriakan yang memanggil nama kita gitu. Kira-kira apakah kita akan langsung, kita kira-kira mau gimana itu? Spontan sih, pasti spontan. Spontan, kalau spontannya kita akan noleh gitu kan? Pasti noleh. Pasti noleh kan, spontan kita noleh. Terus setelah kita menoleh, apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau kita lihat adalah orang yang kenal, maka langsung nyapa sih. Ya kalau kita noleh kan itu kita cari tahu dari mana sih sumber suaranya. Ketika kita tahu oh sumbernya dari sana gitu, kita lihat siapa yang teriak gitu kan. Kalau yang teriak itu adalah orang yang kita kenal, pasti kita sapa, kita deketin gitu kan. Tapi kalau yang teriak itu ternyata orang yang kita nggak kenal, kita juga nggak akan deketin kan. Kita mungkin berpikir oh mungkin dia manggil nama yang sama dengan kita gitu kan, cuma mungkin karena namanya sama jadi kita juga ikut noleh begitu. Nah berarti kan kuncinya adalah ketika kita bicara soal panggilan dan kita unik, cara Tuhan memanggil juga unik. Berarti kan di sini kan yang utama adalah bagaimana kalau kita sudah lihat itu, kalau kita kenal ya kita deketin, kalau kita nggak kenal ya berarti kita nggak akan deketin gitu kan. Oke. Oh jadi kalau kita kenal suara Tuhan maka kita ngikutin nih. Tapi kalau kita nggak kenal suara Tuhan, kita cuekin gitu ya? Iya, berarti kan soalnya ada atau kuncinya ini sebenarnya ada pada pengenalan. Kalau menurutku soal pengenalan itu adalah soal yang tadi menurut Bro Ivan ini soal yang mendalam tadi gitu kan. Kita mendengar suara teriakan orang yang memanggil nama kita. Lalu kita menoleh cari tahu siapa yang teriak nama kita itu. Begitu sudah ketemu sumbernya, kalau kenal kita samperin, kalau enggak kita cuekin. Kan gitu tadi ya. Nah, kalau dikaitkan dengan soal panggilan Tuhan, maka pertanyaannya sekarang adalah kita kenal nggak dengan suaranya Tuhan? Kan di situ. Iya sih. Mungkin Bro Ivan menambah ini? Iya, jadi sederhananya begitu seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Matias tadi gitu. Supaya kenal dibutuhkan mungkin hidup bersama. Kita tidak hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, tahu siapa itu Tuhan, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Kalau cuma berjumpa, apalagi sebentar, tentu cepat lupanya lah begitu. Teman-teman pemuda yang lagi deketin cewek gitu pasti bisa tahulah ilustrasi ini begitu. Tuhan sudah teriak, kalau dalam ilustrasi kita, Tuhan sudah teriak berkali-kali memanggil kita. Tapi karena kita lupa akan suaranya, kita tidak mengenal dengan akrab siapa dia, kita akhirnya mengabaikannya. Beda dengan kalau kita hidup bersama, seperti suara orang tua kita, ayah atau ibu kita yang setiap hari kita dengar, pasti kita akan hafal. Dipanggil lembut saja, begitu berbisik saja, pasti kita sudah tahu siapa yang memanggil dan kita akan langsung dengan cepat meresponnya. Nah, jadi emang kuncinya sebenarnya ada pada hidup bersama gitu kan. Hidup bersama dengan Tuhan membuat kita bisa mengenali suaranya sehingga kita bisa merespon. Dan disinilah kita juga melihat bahwa respon tiap-tiap orang juga bisa beda-beda. Misalnya di Alkitab yang sama-sama dipanggil dalam usia muda, misalnya Samuel dan Yeremia. Saat Tuhan memanggil Samuel, Samuel langsung menjawab, bicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Artinya langsung merespon dengan tepat gitu kan. Tetapi saat Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia menjawab, Tuhan Allah sungguh
aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Jadi Yeremia tidak langsung ya melakukan tugas sebagai nabi, tapi masih ragu-ragu. Saya masih muda, saya nggak pintar ngomong, bisa apa atau enggak begitu. Jadi responnya emang beda-beda. Tetapi yang jelas di situ yang bisa kita lihat adalah karena mereka hidup bersama dengan Tuhan, sehingga mereka bisa mengenali suara Tuhan dan bisa meresponnya. Tapi itu kenapa ya? Kok bisa tanggapannya bisa beda-beda gitu? Ya tanggapan yang beda-beda itu sebenarnya muncul karena anugerah kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh gitu. Bukannya Tuhan tuh udah buat jalan buat kita ya, tapi kenapa kita jadi nggak bebas ya? Ya memang ini topik yang panjang ya, artinya soal kebebasan manusia dan soal kehendak Allah. Ini memang menarik dan ramai juga untuk didiskusikan, tetapi karena ini panjang kayaknya mungkin lain kali aja ya kalau ada pemuda bertanya kita bahas. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak bahas. Tapi karena ini panjang banget sih soal soal kebebasan manusia atau juga dengan kehendak Allah, ini gimana kita memadukannya begitu. Langsung telepon aja. Panggilan. Iya, benar menurut saya Mas. Jadi diskusi yang tadi dikatakan Pendeta Matias, Pak Bro Matias tadi, itu diskusi sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi panjang banget. Untuk kepentingan diskusi kita mengenai panggilan, mungkin singkatnya begini. Kita adalah makhluk yang bebas, tetapi sekaligus juga terbatas. Kita bebas menggerakkan anggota badan kita, kepala kita, tetapi sekaligus juga terbatas. Kalau kita menggerakkan badan kita secara lebih dari batasannya, tentu akan terjadi banyak hal, sleo, patah, dan seterusnya. Kita bebas juga menjelajahi dunia, sekaligus kita juga terbatas karena kita tidak bisa menjelajahi dunia dengan cara terbang di angkasa. Jadi soal panggilan itu, kita masing-masing bebas menanggapi panggilan Allah itu, tapi Allah punya cara tersendiri untuk membujuk kita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Bro Matias, Yeremia, meskipun awalnya ia ragu, tetapi akhirnya ia mau untuk menerima tugas panggilannya sebagai nabi. Oke. Tadi kan pertanyaan menyinggung soal panggilan menjadi pendeta. Iya, betul. Nah, temanya mau jadi pendeta karena mendapat panggilan. Temannya jadi temannya. Oh, temannya ya, temannya. Sedangkan dia sendiri merasa belum mendapatkan panggilan. Nah, kalau dulu nih Bro Matias dan Bro Ivan, kira-kira dapat panggilannya kayak apa? Waduh, kalau soal panggilan, padahal dulu waktu kita masuk kuliah gak tahu atau zamannya Mas Sifat, tapi waktu zaman saya daftar kuliah itu kan ada tes wawancara gitu ya. Nah, ketika wawancara ditanya kenapa mau masuk teologi atau kenapa mau jadi pendeta gitu kan. Lalu kita jawab ya karena panggilan itu. Wah, langsung ditanya pasti sama yang wawancara gitu. Mana surat panggilannya gitu. Atau ditanya kapan dipanggilnya gitu. Sama ya. Jadi ya begitu kalau soal panggilan gitu kan, memang soal tadi ya pendeta ya, temennya menjadi pendeta, memang perlu clear dulu, perlu jelas dulu gitu panggilannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas sebenarnya panggilan Tuhan itu tidak hanya jadi pendeta kok gitu. Kalau kita mau melihat ada sebuah risalah dari Martin Luther, dia menuliskan risalah kepada para pangeran bangsa Jerman di tahun 1520. Ini saya kutipan aja isinya ya. Isinya itu Luther mengatakan, dan dengan demikian berikutnya tidak ada perbedaan yang benar antara orang awam dan imam, antara pangeran dan uskup, antara mereka yang hidup dalam biara dan mereka yang hidup dalam dunia. Satu-satunya perbedaan tidaklah ada kaitannya dengan status, tetapi dengan fungsi dan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi menurut Luther dan juga gereja-gereja reformasi kemudian kita melihat bahwa panggilan Tuhan itu tidak hanya terbatas menjadi pendeta, tetapi juga profesi-profesi yang lain itu juga sesungguhnya adalah panggilan Tuhan, asalkan mendatangkan kebaikan bersama. Ya, saya juga ingat Mas Bro tentang tulisannya Yohanes Calvin yang mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Bro Matias tadi tentang panggilan gitu. Calvin mengatakan bahwa pengenalan akan Allah Sang Pencipta tidak dapat dipisahkan dari pengenalan akan ciptaan.
Orang-orang Kristen diharapkan memperlihatkan penghargaan, keprihatinan dan komitmen pada dunia oleh karena kesetiaan, ketaatan dan cinta kasihnya kepada Allah Sang Pencipta dunia itu. Orang Kristen kita semua dipanggil untuk bekerja di dunia untuk menyelamatkan dunia. Jadi yang penting itu bekerja dalam profesi apapun demi membangun dunia di dalam semangat kesetiaan, ketaatan, dan cinta kasih kepada Allah. Oh begitu, oke sih. Kayaknya kita udah dapat banyak hal nih. Kalau begitu bisa disimpulkan bahwa satu, panggilan Tuhan itu unik kepada setiap orang. Hidup bersama Tuhan membuat kita mengenali suaranya, sehingga kita bisa merespon panggilan Tuhan itu ya. Ya, Benar nggak? itu yang kedua itu. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita membangun dunia dalam profesi apapun, asalkan kita menjalaninya dalam kesetiaan, ketaatan dan cinta kasih. Iya, betul. Oke. Oke deh, teman-teman nih udah dapat ya jawabannya. Jadi sekian dulu diskusi kita di program Puber ini. Semoga diskusi ini menjawab pertanyaan para pemuda nih, atau malah menimbulkan pertanyaan baru lagi. Silakan pertanyaan bisa dikirim ke di bawah ini nih ya. Bisa dikirim di sini, nanti gue bisa tanyain ke Bro Matias dan Bro Ivan dan kita jawab di Puber berikutnya. Tetap tenang di rumah, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Oke, bye.